مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup seringkali kita merasa kecewa karena sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi. Benar tidak? Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ada yang berharap terima di kampus impian tapi gagal, ada yang berharap pekerjaan tertentu tapi tidak lolos, ada juga yang sudah mencintai seseorang tapi ternyata tidak berjodoh. Nah, dalam momen seperti ini nih, kita sering bertanya-tanya, kenapa ya Allah? Kenapa engkau nggak kasih apa yang aku mau? Padahal bisa jadi justru disitulah kasih sayang Allah sedang bekerja. Karena apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ia berfirman bahwasannya apa yang manusia inginkan itu belum tentu baik buat dia. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, apa sih arti dari surah ini? Ayat ini itu luar biasa dalam mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepercayaan kepada takdir Allah. Allah tahu segalanya, sedangkan kita hanya tahu sebagian kecil saja. Kita sering memandang sesuatu dari permukaannya saja, sementara Allah melihat dari awal hingga akhir. Karena Allah itu azali, Dia mengetahui segalanya dan segala takdir manusia itu sudah ditetapkan dalam lauh mahfuz. Contohnya nih, mungkin ada seseorang yang gagal diterima di kampus impian. Contohnya seperti kita dulu ya, mungkin kita nggak terima di pilihan satu, kita kecewa, merasa doanya tuh tidak dikabulkan. Tapi beberapa tahun kemudian dia baru sadar kalau dulu diterima di tempat itu, mungkin dia tidak akan bertemu dengan teman-teman yang membawanya lebih dekat kepada Allah, atau segala hal-hal positif lainnya yang baru dia ditemukan di tempatnya itu. Atau seseorang yang tidak jadi menikah dengan orang yang ia cintai. Saat itu rasanya sakit ya, memang. Dan ternyata, di masa depan Allah pertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Nah, itulah cara Allah menjaga kita. Kadang, dengan menolak doa kita, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah lebih tahu mana yang terbaik. Saya kasih contoh nih, yang contoh kecil. Bayangin, kita punya hewan peliharaan di rumah, mau itu contohnya kucing. Contohnya saya punya kucing. Kadang kucing itu suka minta makanan yang lagi kita makan kan, entah itu ayam goreng, coklat, atau makanan pedas. Kita nih sayang banget sama dia, tapi kita nggak kasih makanan itu. Nah, bukan karena kita pelit atau karena kita nggak peduli, justru karena kita tahu makanan itu bisa bikin dia sakit. Nah, gitu juga cara Allah ke kita. Kadang kita minta sesuatu yang kelihatannya enak banget, kalau kita dapetin itu kita bakal bahagia, kita bakal seneng banget kalau dapat hal itu. Tapi Allah tahu kalau dikasih sekarang malah mungkin bisa nyakitin kita, ngerusak hati kita, atau mungkin menjauhkan kita dari jalan yang baik. Nah, ibaratnya kita itu kayak kucing tadi nih. Kita nggak ngerti kenapa Allah nggak kasih, kucing nggak ngerti kenapa kita nggak kasih, tapi kita tahu alasannya. Nah, sering kita nggak ngerti kenapa Allah itu nggak kabulin doa, padahal Allah tahu segalanya tentang kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka terhadap ketetapan Allah. Nah, beliau bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Dalam hadis Muslim nomor 2999. Nah, di hadis ini artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu senang, sedih,
gagal, berhasil, semua bisa menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan iman. Kalau kita dapat nikmat, ya kita bersyukur. Kalau kita diuji, ya kita harus bersabar. Toh dua-duanya kita bisa dapat pahala. Jadi jemaah sekalian, kalau ada hal yang kita inginkan tapi tidak Allah kabulkan, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi nih, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tugas kita bukan memaksa takdir berjalan sesuai keinginan, tapi berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena yang Allah beri, itu sudah pasti yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya seperti ini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, di sini itu sudah dijelaskan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sedang diuji, itu karena Allah tahu kita pasti sanggup menghadapinya. Nah, maka dari itu, marilah kita belajar ridho dengan takdir. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi kita berusaha dengan penuh ikhlasan dan keyakinan bahwa keputusan Allah lah yang paling indah. Karena pada akhirnya, apapun yang datang dari Allah, entah itu nikmat ataupun ujian, itu semuanya adalah bentuk cintanya kepada kita. Nah, sebagai penutup, jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, bersyukur dengan nikmat, bersabar dengan ujian, dan yakin bahwa setiap rencana Allah pasti mengandung kebaikan, meskipun belum kita pahami sekarang. Demikian dari saya, Sandrina Amelia Angelika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.